Shalom, saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan melanjutkan ilustrasi yang terdapat di dalam pelajaran EE, yaitu Evangelism Explosion. Nah, ada ilustrasi yang bagus ketika menjelaskan tentang sifat dari Tuhan. Nah, ini nanti akan sampai kepada salib, saudara. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dan menjadi korban tebusan bagi kita sekaliannya? Itu karena sifat Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu adil. Tuhan itu sifatnya adil. Tetapi selain adil, Tuhan juga punya sifat yang melekat dan tidak bisa hilang dalam dirinya, yaitu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Jadi satu sisi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, sisi lain dia harus adil. Nah, kalau adil itu berarti harus menegakkan akan hukum. Saya akan ajak saudara melihat satu firman di dalam Mazmur 93 ayatnya yang kelima. Peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, Tuhan itu punya peraturan. Inilah ketegasan dari Tuhan yang maha adil. Kalau ada orang bersalah, maka orang itu harus menanggung konsekuensinya. Hukumannya harus ditanggung. Itulah keadilan Tuhan. Satu sisi, saudaraku. Nah, di dalam pelajaran EE, keadilan Tuhan itu digambarkan seperti polisi. Polisi yang benar, saudaraku, yang menegakkan akan hukum, itu misalnya Polantas saja ya, polisi lalu lintas. Itu kalau Anda menerobos lampu merah, maka Anda pasti akan di stop, disemprit, dan kemudian Anda pasti kena tilang. Anda tidak bisa berkata bahwa, nah cuman gitu aja kok, kenapa kok harus dipermasalahkan. Saudara nggak bisa nawar. Polisi yang baik pasti akan menilang Anda, karena ada pelanggaran. Ada pelanggaran, ada hukumnya, ada konsekuensinya. Itulah keadilan, saudara. Dan polisi yang baik tentunya menegakkan keadilan. Nah, kita bisa gambarkan bahwa Allah kita, Tuhan kita, pencipta kita itu punya sifat adil. Nah, kalau adil, maka setiap pelanggaran, setiap kesalahan harus dihukum. Ngerti ya, saudaraku ya? Itu satu sisi. Tetapi kita juga bisa temukan ada begitu banyak ayat-ayat yang lain yang membuktikan, menunjukkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ya, kemurahannya itu luar biasa atas kita, umat manusia yang sudah jatuh dosa ini. Ya, ini salah satu aja, saudaraku. Ini adalah doa dari doa dari Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini seruan Daud, saudara. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih dan belas kasihan. Penuh dengan kasih karunia. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Baru, nanti tentang kasih karunia itu ada begitu banyak, saudara. Nah, dua sifat yang bertentangan itu penyelesaiannya bagaimana? Manusia berdosa harus dihukum, tetapi belas kasihannya ingin menyelamatkan manusia. Kasihnya ingin membebaskan manusia dari hukuman. Untuk itulah, maka Putra Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu, dia turun ke bumi, dia menjadi pada puncaknya, puncak dari pelayanannya, dia membuktikan bahwa dia adalah Allah, tapi pada puncak dari pelayanannya di atas muka bumi, dia menjadi korban tebusan. Dia
menggantikan kita mati, dihukum seperti anak domba yang disembelih. Anak dombanya nggak salah, saudaraku. Yang salah itu manusianya, tapi anak dombanya yang disembelih. Demikian Yesus tidak ada dosa, tetapi dia menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Untuk apa? Supaya keadilan Allah terpenuhi, ada yang dihukum, dan kasih Tuhan dinyatakan, yaitu melalui korban itu, saudara dan saya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Injil sederhana dan pengertiannya, logikanya pun juga tidak terlalu sulit untuk ditangkap. Berbahagialah saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, penebus dosa kita, anak domba yang dikorbankan. Tuhan Yesus memberkati.